Ustadz, bagaimana hukumnya jika sholat tidak mengenakan celana dalam? Karena saya mengalami keputihan sehingga pada saat sholat celana dalam tersebut tidak saya kenakan. Sholat tidak mengenakan celana dalam. Bagi laki-laki, sholat itu auratnya cuman di atas pusar sampai di bawah lutut. Jadi kalau ada orang laki-laki sholat pakai sarung nggak pakai baju, kemudian sarungnya agak dinaikkan, pakai sarung agak dinaikkan, dia menutupi pusarnya, menutupi pusar di dada begitu sarungnya sampai di bawah lutut, di betis misalnya. Atasnya tidak menggunakan baju, tidak menggunakan apa-apa, sah, boleh. Cuman kan tidak pantas, masa di masjid, kecuali di rumah ya. Di rumah pun tidak pantas begitu. Kita menghadap Allah, sholat menghadap Allah. Seperti orang pakai baju ihram itu. Pakai baju ihram itu laki-laki 2 lembar kain, satu diselempangkan di atas, di pundak, di dada, satunya digunakan di bawah, di atas pusar. Tidak boleh mengenakan celana dalam, tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Jadi ya pakai baju ihram bawah itu tidak mengenakan celana pendek maupun celana dalam. Laki-laki. Bagi wanita, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi auratnya wanita pada saat sholat tertutup semua. Semua tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Punggung tangan tertutup. Itu syarat sholat bagi wanita. Adapun tidak mengenakan celana dalam tidak ada masalah. Asalkan pakai mukena tadi, kain tadi tertutup semua. Dan jangan ketat. Longgar. Bukan baju yang ketat. Itu seperti yang ditengarai Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah, nanti pada akhir zaman ada orang yang mengenakan pakaian tapi telanjang, yaitu pakaiannya itu ketat sekali sehingga menunjukkan lekuk-tekuk tubuhnya, celananya ketat, baju atasnya ketat, jadi tubuhnya, lekuk tubuhnya kelihatan semua, terlihat jelas. Atau mungkin dia pakai baju yang longgar tapi tipis sekali. Pernah ada postingan itu di WA itu, di WhatsApp, orang sholat id, wanita pakai baju longgar pada sholat id di lapangan terbuka, longgar bajunya, cuman tipis banget sehingga terlihat dalamannya. Bajunya longgar tapi dalamannya terlihat. Nah itu kan merusak ibadahnya dia dan merusak ibadahnya para lelaki yang melihat dia. Itu katanya Rasulullah, nanti pada akhir zaman terdapat orang-orang yang memakai pakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Nggak boleh begitu. Tapi kalau tidak mengenakan celana dalam sementara dia tertutup semua, tidak ada masalah. Itu bunda, tidak ada masalah meskipun Anda melepasnya karena faktor keputihan. Tidak keputihan pun tidak ada masalah, dilepas asalkan tertutup tadi. Begitu. Ustadz, apa itu sedekah ekstrim? Sedekah ekstrim, mungkin yang dimaksud ini adalah sedekah yang dilakukan Sayyidina Umar. Pada saat diumumkan perang, mereka, para sahabat bersiap-siap untuk melaksanakan perang jihad fisabilillah. Yang punya kuda tidak ada masalah. Terjadi masalah pada saat orang-orang nggak punya kuda. Sahabat-sahabat yang tidak punya kuda, tidak punya perlengkapan baju perang, tidak punya bekal, senjata dan sebagainya, terutama bekal makanan. Sehingga para sahabat yang memiliki kelebihan harta menyedekahkan hartanya untuk jihad fisabilillah tersebut. Sayyidina Umar menyedekahkan separuh dari hartanya. Sayyidina Umar datang menyerahkan separuh hartanya untuk disedekahkan pada jihad fisabilillah. Setelah Sayyidina Umar datang Sayyidina Abu Bakar menyerahkan seluruh kekayaannya. Sampai Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, sedemikian banyak harta yang engkau sedekahkan, apakah sudah kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu?"
Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Sudah aku tinggalkan untuk diriku dan keluargaku cinta pada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kata Sayyidina Umar, tidak ada yang bisa mengalahkan sedekahnya Abu Bakar, karena dia menyerahkan seluruh hartanya. Makanya orang-orang seperti ini tercatat dalam sejarah namanya. Tercatat dengan tinta emas. Masya Allah, sedekahnya luar biasa. Sayyidina Umar menyerahkan separuh hartanya, sementara Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya. Kita kalau ke masjid, ngelewati kotak masjid, melewati kotak amal jariah, kita buka dompet. Kita buka dompet, isinya 50.000, 100.000, 2.000. Nah, kira-kira yang mau disedekahkan yang mana yang diambil untuk dimasukkan kotak amal jariah? Yang merah 100.000 atau yang biru 50.000 atau yang abu-abu ini ada 2.000. Nah, biasanya yang kita ambil yang warna abu-abu ini untuk kita masukkan ke amal jariah. Makanya nama kita tidak pernah tercatat dalam sejarah. Kita pelit untuk sedekah. Kita enggan bersedekah. Masya Allah. Itu pertanyaan dari seorang sahabat mengenai sedekah ekstrim, kurang lebih begitu. Baik sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.